Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ana Malika dalam liputan khusus kajian Islam. Saat ini kami berada di Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah untuk meliput kajian agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Kajian ini dihadiri oleh Ustadz dan Ustazah dan seluruh karyawan Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah yang datang untuk menambah ilmu dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Mari saksikan kajian Islam ini bersama Ustadz Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Mutmainah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Mutmainah, dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Al-Mutmainah. Sebelumnya mohon maaf Ibu Ustazah yang saya hormati Kepala Sekolah TK Al-Mutmainah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, melaksanakan amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Begitu besar nikmat Allah berikan kepada kita. Ada dua nikmat kata Rasulullah SAW yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani malbulun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia kata Rasulullah SAW, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya nikmat sehat. Ketika kita diberikan kesehatan, ketika manusia diberikan kesehatan, semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, minta kaya, minta harta dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sakit, dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma satu doanya. Dia hanya ingin minta sehat. Maka ketika kita sehat, pergunakan nikmat sehat itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Begitu banyak nikmat yang kami berikan kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Jadi tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antaranya ialah salat. Kita menjaga salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi nikmat sehat, cara bersyukurnya ialah dengan sholat, dan mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan ialah dengan berkurban. Kita ini musim batu aki, beli batu aki, Ibu Pak. Musim kurban, malah beli tusuk satenya aja, bukan ikut kurban. Ya. Ada suku kambing. Itulah kita, giliran musim yang lain kita ikut-ikutan juga, tapi giliran musim kurban kita ikut beli tusuk satenya saja. Nanti giliran tidak dibagikan kupon, sibuk panitia yang disalahkan. Maka dari itu kata Allah, itulah fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara amal ibadah yang apabila kita melaksanakannya
kita melakukannya, kita menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Yang pertama, talul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa mentilawahkan Al-Quran. Kadang kita ini membuka Al-Quran hanya sekedar di bulan Ramadan saja itu. Kita mentargetkan dari sebelum bulan Ramadan datang, kita targetkan 1 bulan kita khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu lepas bulan Ramadan, pergi bulan Ramadan ini meninggalkan kita, Al-Quran pun kita tutup kembali. Kita taruh di lemari, setahun kemudian baru kita buka lagi. Padahal memang membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Tapi kalau bukan karena Al-Quran, dengan apa kita menerangi kuburan kita nanti? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat pada orang yang senantiasa membacanya. Jadi jangan malas-malas membaca Al-Quran kita. Jangan kita hanya sekedar membaca Yasin aja sekali seminggu. Di hari Jumat pagi. Ya Pak ya, hari Jumat pagi kita Yasin di sini Pak ya. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyrun." Barang siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran itu, dia mendapatkan 10 kebaikan. Itu tidak ada keterangan dari Rasul apakah itu di bulan Ramadan atau tidak. Artinya di bulan lain, artinya di bulan-bulan lain kalau kita membacanya, kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau di bulan Ramadan kita tahu semua, kalau di bulan Ramadan semua pahala amal ibadah itu dilipat gandakan. Begitu juga dosa. Ketika kita melakukan dosa di bulan Ramadan, dilipat gandakan juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga itu hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, lidahnya. Sumber penyakit itu cuma 1. Sumber penyakit itu 1, yaitu mulut kita. Kalau tidak salah makan, salah ngomong. Jadi kalau kita salah makan, perut kita yang sakit. Kalau salah ngomong, hati orang yang sakit. Maka hati-hati dalam menjaga lidah kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perempuan itu baik dia apabila dia pendek dalam 4 perkara. Yang pertama, pendek matanya. Jadi dia matanya itu tidak gampang melihat nikmat orang lain, tidak gampang melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga dia tidak gampang meminta-minta saja kepada suaminya. Oh ini loh, ini masa ini tetangga kita sudah punya ini, kita belum. Nah itu makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perempuan itu yang pertama dinilai baik apabila pendek dalam hal matanya. Kemudian yang kedua, pendek lisannya, tidak gampang mencaci orang, tidak gampang menghina orang, tidak gampang menggunjing orang, dan tidak gampang merendahkan pasangannya. 3 kata Rasulullah, ada 3 suara. Ada 3 suara yang dapat menggetarkan arasnya Allah dan memancing murkanya Allah. Yang pertama, suara anak yang tinggi kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, suara murid yang tinggi kepada gurunya. Kemudian yang ketiga, suara istri yang tinggi kepada suaminya. Maka ini dapat mengundang murkanya Allah. Jadi jangan ya. Maka di bulan puasa ini kita dilatih, Bu. Di bulan puasa ini kita dilatih untuk menjaga lisan kita, menjaga emosional kita kepada suami kita. Kita ini kadang ngomongnya puasa, tapi ngomong sama suami masih marah-marah, masih ngegas, lihat. Ini Pak, kata Rasulullah SAW,
abawaihi wa walidihi wa zaujatihi, di tangan anaknya, di tangan istrinya, dan di tangan kedua orang tuanya. Kenapa? Kenapa laki-laki itu hancur? Karena mereka menuntut semuanya kehidupan dunia sampai di luar batas kemampuan laki-laki itu, sehingga hilang agama laki-laki itu. Halal haram dihantamnya semuanya. Makanya Bu, sebagai wanita, supaya laki-laki ini panjang umurnya. Kenapa laki-laki itu banyak yang kena stroke? Karena terlalu banyak menuntut wanita. Maka pelihara 4 tadi. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tadi yang pertama apa? Matanya. Kemudian yang kedua, lisannya. Yang ketiga apa? Tangannya. Tangannya tidak gampang menghamburkan harta suaminya, tidak gampang belanja ini, belanja itu, yang tidak penting. Jadi kalau mata wanita itu Pak, sudah sering lihat barang bagus di HP, nanti tangannya itu bergerak itu. Nah itu. Tidak salah lagi. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, wanita itu baik dalam 4 hal. Yang keempat, kakinya pendek, dia dalam kakinya, tidak gampang dia keluyuran, tidak suka pergi kemana. Maka jaga 4 hal ini Bu ya. Jaga 4 hal ini kalau ibu-ibu ingin suaminya umurnya panjang. Ya, ya. Ini bukan kata saya, kata Rasul. Umur laki-laki itu pendek, kehancuran laki-laki itu karena penyebab perempuan, anak dan orang tuanya menuntut dia di luar batas kemampuan laki-laki itu. Itu yang kedua tadi, hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, jaga lidahnya. Karena kita ngomong puasa, jadi kawan-kawan tahu tadi, ini puasa, ada yang sibuk. Ada kayak gitu Bu ya. Lisan ini dijaga, kita ini sebenarnya cukup 1 bulan saja Bu. Sebenarnya 1 bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita untuk melatih diri kita, menjadikan diri kita menjauhkan sesuatu yang buruk, sehingga selepas bulan Ramadan sesuatu yang buruk-buruk tadi itu tidak kita lakukan lagi di luar bulan Ramadan. Maaf cakap Ibu, itu binatang, maaf ya, anjing itu Bu, itu kalau dilatih cukup 3 bulan saja, nurut dia. Nah kita diberikan 1 bulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melatih diri kita, melatih hawa nafsu kita, menjaga diri kita, lisan kita jaga, sehingga di luar bulan Ramadan kebiasaan itu kita bawa setelah Ramadan. Baik yang tadi kita tidak menggunjing lagi, tidak menggibah lagi, tidak makan makanan yang haram lagi di luar bulan Ramadan. Senantiasa kita membaca Al-Quran, kita khatamkan dalam setiap bulannya minimal 1 kali, 2 kali ya, Insya Allah. Yang ketiga, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga, itu kata Rasulullah SAW ialah wa mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar ini Pak, kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini, kesempatan bagi kita kasih makan orang yang lapar, orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa orang yang puasa itu, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Tanpa sedikit pun tidak dikurangi pahala tersebut dari orang yang puasa itu. Maka usahakan kalau bisa, paling tidak menu takjil kurma 3 butir sama aqua 1 gelas saja, itu sudah cukup bagi kita Bu.
berikan kepada orang yang berbuka puasa. Bukan di siang hari, Bu ya. Jangan di siang hari. Tapi setelah waktu azan maghrib. Jangan pelit, Bu. Selagi kita ini, Bu. Jadi kata Rasul, kata Allah, di bulan puasa ini 3 saja yang perlu kita tingkatkan: membaca Al-Quran, sholat, dan berinfak. Jadi ciri meningkatnya ketakwaan seseorang itu makin gemar dia berinfak. Tapi jangan terlalu memaksakan kita menginfakkan harta kita, Bu. Kalau semampu kita saja. Ada duit kita sedekahkan. Tapi kalau kita terlalu pelit, jangan pula terlalu pelit. Wala taj'al yadaka ila unutika, kata Allah. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di atas lehermu. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan pula kamu bentangkan seluas-luasnya. Fataq'uda maluman mahsura, akan tetapi pertengahan saja. Supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa terhina. Maksudnya apa? Jangan pelit kepada harta kita. Jangan terlalu ini. Harta kita taruh di belakang leher kita, maksudnya tidak mau sedekah. Dan jangan pula kita terlalu loyal sehingga tidak ada sisa simpanan kita, supaya kita tidak merasa terhina dan tidak menyesal di kemudian hari. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan, awsatuha, pertengahan saja. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Itu Ibu semua apa lagi, Pak ya? Apa lagi, Pak? Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji. Ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari setiap 7 tangkai itu tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan kembali dari apa yang dia infakkan itu. Tapi jangan pula gara-gara sudah berinfak kita sama orang, kita ungkit-ungkit. Oh dia itu kalau bukan gara-gara aku ngasih ini, tidak jadi. Kalau bukan aku yang nganuin dia itu, tidak jadi. Ini alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kemudian tidak diikuti dengan manna wala adha, perkataan yang mencela, mengungkit-ungkit pemberiannya itu, khair, lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit sehingga menyakiti orang yang menerima sedekah kita tadi itu. Ada kita di sini itu, tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada, oke? Jangan sampai kita seperti itu, karena setan itu senantiasa mengganggu kita dari arah mana saja. La'ughwiyannahum ajma'in, pasti akan aku sesatkan mereka semua, itu kata setan ketika dia ingin dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan juga mengaku di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang telah mengikhlaskan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah naikkan dia menjadi mukhlas, yaitu orang-orang yang dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tadi kata Nanda yang lama-lama untuk amal. Iya. Jadi ibu-ibu ini suka yang panjang masuk semua atau pendek? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Panjang. Pendek masuk semua, ya. Ceramahnya, Bu. Jangan mikir kemana-mana, Bu. Jangan mikir kemana-mana, ya. Ceramah ini, pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Panjang semua. Pendek masuk semua, ya. Ceramahnya pendek. Iya. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wasaimu fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada orang 3 golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, anak bayi yang belum balik. Kemudian yang kedua, orang yang sedang berhalangan. Kemudian yang ketiga, orang gila. Jadi kalau di siang hari kita tengok kawan kita lagi tidak puasa, kalau dia perempuan mungkin lagi halangan, Bu.
Itu ya. Jadi jangan sia-siakan Ramadan ini. Selagi kita masih berada di bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ya. Terkadang panas, terkadang hujan. Ayah bekerja mencari nafkah. Bulan Ramadan kembali datang, bulan berkah, perbanyak ibadah. Ya. Jadi lagunya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadikan kita dapat mengambil apa yang saat kita ambil ini, menjadikan diri kita lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin, termasuk kepada diri kami sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung atau ada yang salah dari penyampaian kami. Amin. Sholat tahajud seorang diri bukan amalan yang amat sunyi. Semoga Ramadan tahun ini membuat kita kembali suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah liputan kajian Islam hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menghadiri kajian-kajian keislaman agar iman dan ilmu kita semakin bertambah. Demikian dari Ana Malika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.